7B kan? Ya. Baik, kita memulai pelajaran hari ini. Ketua kelas untuk memulai doa, memimpin doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yani, Hadir. Alia, Hadir. Dara, Izin. Sakit katanya. Zakia, Sakit. Kiran. Hadir. Ya, baik. Kenalkan, nama Ibu Nabila Indriani. Sebelum mulai seperti ini nih, kita biar lebih akrab. Ibarat kata tak kenal maka tak sayang kan, seperti itu. Sebelumnya Ibu ingin juga tahu kenal nama-nama kalian satu-satu ya. Coba Ibu mau perkenalkan dari kamu dulu, ketua kelasnya. Nama dengan ini aja, apa ya, hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Suryani. Hobi saya berenang. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Masita. Hobi saya belajar. ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Amandarani Harahap. Hobi saya mendengarkan musik. nah ya. Oke, jadi Ibu udah tahu ya kepribadian masing-masing. Sama Ibu nggak usah tegang-tegang, kita belajar relax aja ya. Yang penting, insya Allah mudah-mudahan pelajaran yang Ibu sampaikan masuk kepada kalian, mendapatkan hasil yang maksimal. Yang penting kalian sudah usaha, masalah nilai itu urusan Allah dengan Ibu. S-nya tentang Khalifah Rasyidin ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu arti Khalifah Rasyidin. Nah, Khalifah Rasyidin itu dalam bahasa Arabnya, Khalifah sendiri itu artinya pemimpin. Boleh sampai catat ya. Pemimpin dan Urasyidin orang yang mendapat petunjuk atau yang berada di dalam jalan yang lurus. Udah sampai dicatat ya. Pemimpin orang yang mendapat petunjuk atau Khalifah Rasyidin itu bisa diartikan pemimpin penggantinya Rasulullah setelah wafat ya anak-anak. Jadi wafatnya Nabi Muhammad itu pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Nah, disitulah para kaum muslimin kebingungan siapa yang akan menggantikan ya Rasulullah. Nah, di situ diadakanlah suatu musyawarah ya. Nah, untuk mendapatkan khalifah atau pemimpin yang baru untuk menggantikan Rasulullah. Maka disebutnya dengan Khalifah Urasyidin ini. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Dari keempat Khalifah Urasyidin itu anak-anak udah tahu belum? Nah, jadi di sini Khalifah Urasyidin itu ada 4 ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, buka lagi halaman selanjutnya. Ini ya, pertama Ibu akan menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq dulu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama masuk Islam. Pemula yang masuk Islam. Makanya beliau disebut dengan As-Sabiqul Awwalun. Nah, jadi nama Abu Bakar itu sebelumnya bukan namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu diberi oleh Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Beliau ini, Abu Bakar ini membenarkan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi Abu Bakar dipilih menjadi khalifah itu dengan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya. Di sini kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini bermusyawarah untuk menemukan siapa sih khalifah yang baru. Mereka mengusulkan dari kaum Muhajirin. Karena apa? Kaum Muhajirin ini adalah kaum yang membela banget kisah perjalanan Nabi Muhammad. Jadi diutuslah Abu Bakar As-Siddiq ini
sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih oleh Umar karena apa? Abu Bakar ini memiliki kriteria yang sangat mulia karena dia satu, yang pertama yaitu dia sangat membela banget agama Islam. Ya, orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, dia yang membela dan membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, dia juga orang yang menjadi imam sholat penggantinya Rasulullah ketika dia sakit. Jadi kaum Ansor dan kaum Muhajirin sepakat bahwa Abu Bakar lah yang pantas menggantikan Rasulullah ketika wafat, menjadi khalifah ya anak-anak. Apa sih sifat-sifatnya Abu Bakar ini? Abu Bakar ini adalah memiliki sifat yang jujur, terus yang zuhud. Beliau ini termasuk, kenapa zuhud? Dia ini memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Tapi apa anak-anak, dia tidak sama sekali memikirkan duniawi ya. Dia menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Dia sampai membebaskan budak-budak sahaya. Dia membebaskan segala prajurit-prajurit dalam pertempuran. Pokoknya harta yang ia miliki itu dikembangkan, diberi dan diinfakkan untuk orang banyak. Terus dia juga orang yang tawakal di jalan Allah karena apa? Beliaulah yang masuk Islam. Jadi dia berpegang teguh pada janji-janji Allah ya. Terus kemudian juga dia orang yang lembah lembut, dia jujur, dia juga tegas. Nah, terus ibu akan masuk ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi juga ya anak-anak. Pemilihan Umar bin Khattab ini yaitu sebelum Abu Bakar wafat ini, Umar bin Khattab ini dikasih wasiat. Jadi Abu Bakar ini menulis wasiat kepada Utsman ini bahwa Umar lah yang pantas menggantikan beliau setelah beliau wafat. Jadi Umar juga pemilihan Umar itu dilakukan dengan musyawarah bersama. Jadi setelah meninggalnya Abu Bakar atau pergantiannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, dilakukanlah musyawarah dan disampaikannya wasiat dari Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab lah yang pantas menjadi khalifah yang kedua ya anak-anak. Jadi di sini Umar bin Khattab juga sifat beliau itu sifatnya dia yang tegas dan keras ini. Setelah dipilihnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jika hatiku terlalu keras, maka lembutkanlah hatiku. Nah, beliau berdoa karena apa? Si Umar ini memiliki sifat-sifat yang bisa dibilang pemberani, terus dia juga tegas. Ya bisa dibilang semacam, kalau tegas itu cenderung ke galak ya. Jadi sampai orang penduduk Mekah itu, Madinah itu menyebut dia sebagai singa padang pasir. Nah, saking tegasnya beliau. Terus dia juga memiliki sifat yang cerdas, terus pemberani dan adil. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini setelah Umar bin Khattab dilakukanlah musyawarah kembali. Jadi Utsman ini dilakukan musyawarah. Jadi ada pemilihan, namanya itu apa ya? Tim Fortuner ya. Tim Fortunernya itu salah satunya ada Utsman dan Ali. Mereka kebingungan ketika mencari penggantinya Umar. Karena apa? Utsman dan Ali ini sama-sama bagus. Kaum di Madinah dan Mekah itu sangat menyetujui mereka berdua. Mereka akhirnya memutuskan Utsman bin Affan lah menjadi khalifah yang ketiga. Apa sih sifat-sifatnya Utsman itu? Utsman memiliki sifat yang dermawan, lemah lembut, terus baik, cerdas, penyantun. Dia juga memiliki sifat yang familiar, artinya yaitu penyayang keluarga. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Ketika tadi pemilihan antara saat pergantian Umar bin Khattab kan mereka merasa kebingungan tuh ya antara Utsman dan Ali. Makanya diputuskan Utsman dulu yang menjadi khalifah yang ketiga dan Ali lah menjadi khalifah yang keempat. Dilakukan juga seperti yang pertama ya. Semua ini dilakukan dengan bermusyawarah. Jadi musyawarah itu Islam membebaskan untuk mengajukan pendapat ya. Jadi Islam itu bebas. Islam tidak ada larangan. Yang penting semua yang ingin menjadi pemimpin atau khalifah ini adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang berada di jalan Allah, orang-orang yang mementingkan ibadah daripada duniawi dan seisinya. Jadi tidak sembarangan ya anak-anak ya memilih Khalifah Rasyidin ini.
terus juga sifat-sifat juga membantu ya saat mereka menjadi khalifah ini. Karena apa? Khalifah itu kan adalah pemimpin. Pemimpin itu berarti kita sebagai rakyat atau masyarakatnya kan mencontoh beliau, ya kan? Apa yang terdapat dari kisah Abu Bakar ini, Umar bin Khattab ini, Utsman bin Affan ini, dan Ali bin Abi Thalib ini? Jadi dari yang ibu jelaskan ini sudah paham ya anak-anak ya? Tadi ibu belum mengasih tahu ya penjabatan mereka itu berapa tahun. Jadi Abu Bakar ini menjabat jadi khalifah kurang lebihnya 2 tahun ya anak-anak. Ini ibu akan hapus dulu. Ibu akan kasih tahu ya poin-poinnya. Jadi tadi udah ibu menjelaskan sedikit ya. Berapa sih masa pemerintahan dari 1, 2, 3, 4 ini? Abu Bakar menjabat menjadi Khalifah Rasyidin itu kurang lebihnya 2 tahun, atau pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi kurang lebihnya 2 tahun ya beliau menjadi khalifah. Sedangkan itu tahun 634 sampai 644, atau 10 tahun ya beliau menjadi khalifah. Utsman bin Affan yaitu 644 sampai 656 Masehi, atau 12 tahun. Sedangkan Ali 656 sampai dengan 661, atau 5 tahun dia menjabat menjadi khalifah. Ibu sudah menjelaskan tentang Khalifah Rasyidin pelajaran hari ini ya. Sebelum ibu tutup, ibu ada sebuah quiz yang dimana ibu sudah menyiapkan sebuah karton. Di sini nanti teman-teman menjawab Khalifah Rasyidin. Di sini ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ibu pengen tahu sejauh mana kalian menangkap materi yang ibu pelajari, yang kita udah pelajarin tadi. Masa pemerintahan Abu Bakar itu sampai berapa tahun, terus Umar bin Khattab berapa tahun, Utsman bin Affan berapa tahun, dan Ali bin Abi Thalib berapa tahun. Baik nih, tapi di sini juga teman-teman memberi sifat ya, sifat masing-masing dari ini juga ya, ibu pengen tahu ya. Baik, nih ada 4. Kalian isi nama dengan ininya aja. Misalnya namanya Kiran, terus Abu Bakar gitu. Sifat dengan berapa menjabat sebagai khalifahnya ya. Alia 4. Ini 4. Ya. Jangan lihat buku ya teman-teman semua, bukunya ditutup. Ibu pengen melihat jauh mana kalian menangkap materi yang telah ibu sampaikan. Jika sudah, boleh dari ketua kelasnya mengumpulkan terlebih dahulu satu-satu sesuai dengan nama ya. Ya, terima kasih. Ayo boleh lanjut selanjutnya. Jika tadi memperhatikan apa yang ibu jelaskan, insya Allah paham, insya Allah masih ingat. Ya, terima kasih dulu. Ibu akan terlebih dahulu dari Abu Bakar ya. Ya nih, bagus, benar. Alia, boleh, bagus. Kiran, bagus. Tentang Ali bin Abi Thalib, Alia, benar. Yani, benar. Kiran, benar. Pintar-pintar semua ya. Alia, benar. Utsman bin Affan, Yani, benar. Kiran, benar. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Alia, benar. Yani, benar. Dan Kiran, benar. Ya, sesuai janji ibu tadi, ibu di sini memiliki souvenir atau hadiah untuk kalian telah menjawab pertanyaan yang dari ibu tadi ya. Dan Bu. ya, Makasih, Bu. makasih Bu. Ya, cuman itu yang bisa ibu kasih ya. Nanti dibukanya setelah jam pulang atau jam istirahat. Jadi teman-teman, itulah yang bisa ibu sampaikan tentang materi kita hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Semua kelebihan datang dari Allah dan kekurangan datang dari ibu.
Ibu harap teman-teman semua tetap rajin belajar ya. Jadi setiap materi yang akan kalian pelajarin besok itu kalau bisa kalian malam-malamnya sudah belajar, sudah menguasai materi. Jadi kalau misal ada dadakan kuis atau ulangan atau latihan soal ataupun apapun itu, teman-teman bisa menjawabnya. Jadi tidak terfokus dari ibu terangkan itu. Jadi kalian baru dapat materi itu ya pelajarin hari ini gitu ya. Kalau bisa-bisa teman-teman sudah melatih diri untuk menjawab soal-soal yang sudah ada di LKS atau buku cetaknya ya masing-masing. Karena apa teman-teman semua nggak kasihan sama orang tua, karena orang tua teman-teman kan pengen anaknya berprestasi ya. Kalian pengen kan melihat ibu kalian atau orang ayah kalian senyum karena prestasi, bangga akan prestasi teman-teman semua. Baik ya teman-teman, kita akhiri. Ketua kelas pimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, nanti dipelajarin lagi. Kita besok akan membahas itu. Oke, selamat siang. Iya, Bu.